ini adalah ibadah sholat Jumat, ibadah hari Jumat. Kita harus hijrah Pak terhadap perspektif hari Jumat. Kemarin saya buka Jumat di kantor pajak Kosambi, Cikokol kemarin. Sampai saya naik mimbar Pak. Padahal itu kan, itu sholatnya di kantornya. Artinya nggak ada orang umum, nggak ada orang umum. Artinya nggak ada orang terlambat, itu nggak ada di kantornya. Saya udah naik, masih ada Pak yang datang, masih ada yang, saya lagi naik, lagi bicara, masih ada yang ngobrol sama temannya. Itu kata Imam Malik, dia harus sholat duhur lagi Pak. Kenapa? Karena sholat Jumatnya takutlah baik kata Rasulullah, sia-sia. Kalau dia lakukan itu setiap Jumat Pak, jadi setiap Jumat dia bolong nggak punya nilai ibadah. Masih ada yang ngobrol. Makanya saya sebagai khotib masih tahu. Yang tadi berbicara waktu saya mau khutbah, silakan sholat duhur lagi. Kalau pakai perspektif Imam Malik, kalau perspektif Imam Syafi'i nggak usah. Tapi sholat Anda tadi sangat tidak sempurna, bahkan tidak dicatat oleh malaikat. Nah, hari ini kita membahas Pak. Tapi the power of Jumat ini tidak saja membahas tentang sholat Jumat, tapi secara total. Kenapa hari Jumat itu hari spesial? Kenapa kalau hari Ahad itu disebut Ahad satu, hari pertama Ahad, ya kan? Kenapa hari Senin itu disebut Isnain, hari kedua? Kenapa hari Rabu itu disebut Arba, Rabu, hari keempat? Selasa dulu, Selasa, hari ketiga, ya, Salasin 3, Arba, Rabu 4, Omsin, Kamis itu. Kenapa kok hari ke-6 nggak disebut hari? Kenapa disebutnya hari Jumat? Karena punya keistimewaan, perbedaan. Nah, hari ini kita mau bahas, ya. Tapi sebelum saya bahas, saya mau cerita dulu sekitar mitos malam Jumat, mitos, ya. Nah, di Indonesia ada mitos malam Jumat tuh Pak, ya. Mitosnya kuat sekali Pak, kuat sekali. Pitra Jaya Purnama dulu, zaman dulu buat bikin film, W.D. Mukhtar kalau bikin film tentang film horor selalu dikonotasikan dengan malam Jumat. Malam Jumat Kliwon, beranak dalam kubur. Suster ngesoknya malam Jumat itu Pak. Kenapa nggak malam Selasa gitu loh, ya? Dan lain sebagainya. Ada kuntilanak ngakak kemarin itu di film itu juga sama, ngakaknya malam Jumat. Lalu selalu malam Jumat ini jadi kambing hitam Pak. Ada lagi sebagian ustadz ini. Nah, ini saya dapat curhatan dari beberapa ibu-ibu kalau mengisi pengajian ibu-ibu. Ini yang bicara ustadz loh Pak. Iya, katanya arwah itu kalau malam Jumat pulang. Arwah nenek moyang kita, kakek nenek itu kalau malam Jumat pulang katanya. Makanya ada sebagian nenek kita dulu menyediakan kopi hitam. Kopi hitam. Atau kesukaan di almarhumah itu. Ini sama aja sama orang Tionghoa. Orang Tionghoa Pak, tokonya suka ada lilin, ada fotonya, ada buah-buahan yang disukai oleh orang tuanya. Nah, seperti itu. Nggak ada bedanya kita jadi. Arwah ini yang cerita Ustaz tuh, yang benar kok. Iya itu kan. Ketika masih tausiah di hari ke-7, orang tua saya dia bicara, ini arwahnya masih ada sekitar sini. Padahal hadisnya jelas, tidak mantamu ada ma'ik fatoha amaluhu min salasin. Apabila mati anak Adam maka putus semua urusannya. Nggak ada lagi di pulang ke rumah. Apa dompetnya ketinggalan? Iya Pak. Ini kita bahas nih. Kita bahas nih. Oke ya. Yang kedua, malam horor. Seolah-olah kalau malam Jumat itu takut kita mau bangun. Padahal tidak apa-apa. Malam Jumat itu justru malam spesial. Yang ketiga, nah ini Pak,
Ini dikonotasikan oleh orang-orang yang masih berusia muda, pulang kerja mau cepat-cepat, mau mana sih lu? Malam Jumat ini katanya. Malam Jumat. Ada kalimat malam Jumatan, ada lagi kalimat apa lagi? Sunnah Rasul. Padahal dari hadisnya tidak ada ditemukan bahwa sunnah bahwa malam Jumat itu harus berhubungan intim dengan istri. Bahkan yang saya pernah dengar, saya hadir di acara itu, Maulid Nabi. Ada seorang ustaz ceramah, dia cerita kalau berhubungan istri malam Rabu itu seperti membunuh 10 kafir. Kalau malam Kamis seperti membunuh 60 kafir. Tapi kalau malam Jumat seperti membunuh 1000 kafir. Nggak ada hadisnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku, dia akan berhadapan denganku nanti. Aku tidak kasih syafaat dia. Yakin. Dengar sendiri dari ustaz. Memang itu lucu, tawa semua orang. Tapi itu adalah pembohongan. Ngaji seperti itu udah gak zaman sekarang. Ngaji itu udah harus naik kelas. Kalau saya bilangnya harus naik kelas. Ngaji kuping itu udah ketinggalan zaman. Ngaji sekarang harus lihat hadisnya, dalilnya. Kalau enggak dalilnya jangan diikuti gitu. Nah, jadi masih banyak lah mitos-mitos, tapi 3 ini dulu utamanya ya. Bahkan ada sebagian orang mandi keris malam Jumat, hari itu mati. Kenapa? Kita lihat sekarang. Di dalam beberapa hadis diucapkan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya hari Jumat itu hari yang terbaik. Hari yaumin tala'at 'alaihi syams yaumal Jum'ah. Sebaik-baiknya hari, matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Itu sebaik-baiknya hari. Oleh karenanya, untuk mempersiapkan hari Jumat, kita harus siap fisiknya, harus siap. Kalau ada rezekinya disiapin untuk besok mau bikin sedekah Jumat gitu. Kalau kita punya pakaian baru, disiapin pakaiannya, digantung di luar supaya nggak lupa. Ada sedikit parfumnya ditaruh sebentar, dipakai nanti pagi-pagi. Ya, dilihat bukunya. Saking istimewanya tuh hari. Karena malam Jumat atau hari Jumat itu dipotong bukunya. Buku sudah mulai panjang, dipotong. Jamut sudah mulai panjang, tidak dicukur tapi dipotong, dirapikan. Itu mempersiapkan seperti itu menghadapi hari Jumat. Oke ya, hari yang terbaik. Yang kedua, bagi orang Muslim, hari waktu yang mustajab, sehingga tidak disibukkan dengan hubungan suami istri, tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dia siapkan dirinya tidur lebih awal. Nah, kebalikannya malam Jumat ini lek-lekan. Apa tuh lek-lekan itu? Lek-lekan itu begadang. Begadang itu boleh aja Pak, asal ada gunanya atau Mairama. Tidur lebih awal, tidur lebih awal, bangun lebih awal. Kenapa? Kata Rasulullah, "Dzakar yaumal Jum'ah faqal bi sa'ah la yaqti." Ada satu saat di mana tidak ada doa yang tidak dijabah Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada doa yang tidak dijabah. Sholatlah. Yang biasanya sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 11 rakaat, 8 sama 3 witir. Tambah. Yang biasanya nggak hajat tambah. Yang biasanya nggak ada amalan-amalan tertentu, kata Rasulullah perbanyak sholawat, banyak sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Baca 300 kali. Kata Syekhuna Khalil Bangkalan. Kalau malam Jumat, hari Jumat bacalah sholawat Jibril namanya. Sholawat Jibril itu Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa ya Syekh? Bacalah 300 kali Sallallahu alaihi Muhammad terus. Makanya kalau ada rezeki, mengurangi harganya kayak begini. Ya. Ini harganya cuma 20.000, ini 15.000 ini gini. Ya, ini untuk wirid. Ya. Jadi kita mesti paham ada apa di hari Jumat itu. Yang ketiga, sedekah di hari Jumat Pak. Aksarus sholat, ya.
Perbanyaklah membaca sholawat, banyak sholawat. Karena sholawat itu sedekah. Wa ya'da fihi sadaqah. Dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Yang biasanya bawa uang cuma 10.000 buat kotak, tambahin 20.000. Ada rezeki lebih lagi, bilang sama istri, bikin nasi bungkus dong 100, bikin masjid bagi-bagikan. Sudah kedua kali lipat. Apa lagi Pak? Kalau udah mau meninggal kita Pak, imam tadi baca tuh, imam ayat apa? Rakaat pertama. Fa'asaddaqa wa aqum minas sholihin. Itu tadi imam baca ayat Al-Munafiqun ayat terakhir. Itu artinya Pak, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Kalau kamu lagi punya duit jangan lupa katanya. Karena akan datang satu hari fayaqula rabbi, minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Karena harus saat kita minta sama Allah, ya Allah kasih kesempatan saya. Untuk apa kata Allah? Asaddaqa, saya mau sedekah, wa aqum minas sholihin, dan mau berbuat soleh. Kata Allah, walai yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa kata Allah, enggak bisa. Udah waktunya udah harus kembali. Nah, jangan sampai menyesal seperti itu. Berapa Jumat sudah kita lewati? Kalau usia kita 40 tahun, maka kita sudah melewati 214 Jumat kurang lebih. Kalau usia kita 50 tahun, itu sudah 1.200 sekian Jumat, 2.000 sekian Jumat. Nah, ya, jangan terlewat ya Jumat itu. Oke ya. Nomor 5, malaikat menunggu di pintu masjid. Saking istimewanya hari Jumat itu Pak, malaikat menunggu di pintu masjid, di pintu masjid. Apabila hari Jumat, kana yaumal Jum'ah kana ala kulli bab, malaikat-malaikat itu ada di depan pintu. Nah, karena kulli bab, ya kan? Mereka akan mencatat, ya. Man abwabul masjid, malaikat itu mereka akan mencatat siapa yang datang duluan. Nah, tapi setelah khotib naik mimbar, dia juga berhenti mencatat dan dia mendengarkan khutbah. Nah, ini catatannya Pak. Ada yang tanya sama Imam Malik, Imam, kalau terlambat bagaimana? Kata Imam Malik, yang nggak dicatat namanya. Rugi sekali Pak. Kenapa? Karena pada saat imam naik, khotib naik, tutup catatan itu. Makanya kata Imam Syafi'i, yang terlambat nggak dapat pahala Jumat. Walaupun kata Imam Malik ya, Imam Syafi'i masih boleh. Kata Imam Syafi'i ya kamu dapat sedikit. Makanya kenapa pakai hadis apa? Pakai hadis, ada hadis lagi. Barang siapa yang duduk di depan, pahalanya seperti unta. Di belakangnya dapat pahala sebesar domba. Di belakangnya lagi dapat pahala sebesar unggas. Di belakangnya lagi telur. Belakangnya lagi telek. Ya kan? Begitu Pak. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Tapi kan dilihat dalilnya Imam Malik, dalilnya Imam Hambali. Nah, makanya di India yang pakai Imam Malik, Imam Hanafi. Coba Pak, saya punya teman jamaah tabligh itu udah pernah ke India, dia kaget Pak. Sholat Jumat itu jam 10 udah penuh masjid. Karena menurut Imam Hanafi, Imam Malik tidak sah hukumnya sholat Jumat kalau khotib sudah naik mimbar dia baru datang. Sah, mau turun lagi. Indonesia ini agak longgar karena Imam Syafi'i bilang begitu, pahalanya masing-masing gitu. Jadi yang pahala orang belakang itu dia pahalanya seperti telek. Sama-sama keluar dari bulu bujur ayam. Jadi upayakan di usia kita yang seperti ini Pak, paling lambat sholat Jumat itu setengah 12 lah sudah ada di sini. Subuh-subuh jam 11 sudah di sini. Baca Al-Kahfi dan lain sebagainya. Ya, jadi malaikat ikut mendengarkan khutbah. Hari besar umat Islam, fahadanallahu liyaumil Jum'ah. Allah membawa kita dan tunjukkan pada hari besar itu di hari Jumat. Maksudnya begini Pak. Coba hari Jumat itu disebut dijadikan hari besar, hari spesial. Yang biasa nggak mandi bersih, buku dilihat. Yang juga biasa pakai cincin, ada cincin di rumah dipakai, tak sunnah itu. Sunnah pakai cincin. Khusus hari Jumat, ya syukur-syukur bisa tiap hari dipakai ya. Kalau yang nggak biasa pakai hari Jumat,
Karena ada hadisnya, pakailah perhiasan kalau memasuki masjid. Perhiasan Pak. Yang dia nggak biasa pakai jam tangan, nggak pakai. Jadi spesial. Gitu. Yang nggak biasa pakai peci, copot, pakai biasa. Yang nggak biasa pakai. Yang nggak biasa pakai oles minyak, pakai. Ya hari biasa, hari besar. Jadi, kapan lagi Pak? Masa kita kalah sama orang Nasrani Pak? Di kompleks saya itu Pak, kalau minggu pagi Pak, saya pulang kajian, bis sudah siap berapa? Udah asik semuanya Pak. Pegang apa itu? Pak. Kita. Belum ada yang akrab sama saya, Pak D. Pak Ustaz tadi kajian ya? Iya, saya ikut kajian. Di mana? Di gereja sana Karawaci. Siap, pakai dasi. Masa kita udah seperti itu. Saya lihat sholat Jumat kemarin masih ada yang pakai kaos Pak. Sholat Jumat masih ada yang pakai kaos. Allah karim. Ini harus berubah hijrah lah. Di 2044 itu nanti di 1444 itu nanti ya. Oke ya. Hari Id yang berulang setiap pekan. Nah, saking istimewanya inna hada yaumul Id ja'alallahu lil muslimin. Jadi hari raya umat Islam yang seminggu sekali itu hari Jumat. Makanya bagi orang yang mengkhususkan puasa di hari Jumat nggak boleh. Khusus puasa hari Jumat nggak boleh Pak. Illa kecuali orang yang sudah sering puasa Daud. Dari puasa sehari enggak, sehari bukan. Nah, kebetulan Jumat dia puasa. Ada apa-apa. Tapi kalau sengaja nggak boleh. Alasannya apa? Inna hada yaumul Id ja'alahu Allahul muslimin. Karena itu hari raya. Ya. Sampai-sampai Pak, ada orang yang kebetulan qadarullah dia wafat di hari Jumat, kata Rasulullah, ma min muslim yamutu, barang siapa seorang muslim yamutu mati di hari Jumat, yaumul Jum'ah au laylatul Jum'ah ila waqa'atullahu fitnah. Dia akan libur Pak, nggak ditanya, nggak disiksa, libur aja dulu. Tanyanya ntar besok bersama. Yang mau disiksa ya siksa. Libur dulu Pak. Hari Jumat saking istimewanya hari Jumat. Ini mesti tahu kita. Jangan hari Jumat dan hari biasa sama saja. Jangan. Kita akan bicara hari ini sampai tuntas kita bicara hari ini tentang the power of Jumat. Ya. Nah tadi hadisnya nih, yang tadi tidak boleh puasa. La yasawmu ahadukum yaumal Jum'ah. Jangan kalian mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Hadisnya dari Bukhari Muslim. Sahih. Jangan mengkhususkan. Ya. Perbanyak sholawat ya. Aksar sholat al-yaumil Jum'ah fa ini adalah wasma. Jadi perbanyak sholawat di hari Jumat. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka sesungguhnya aku dengar. Rasulullah mendengar. Ya, sholawat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa di antaranya manfaat kita ini khususkan dispesialkan malam Jumat? Karena Rasulullah, wala taqumus sa'ah ila fi yaumil Jum'ah. Karena hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Seandainya kiamat terjadi, kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan di masjid, kita dalam keadaan berzikir dan bersolawat. Karena hari Jumat terjadinya hari kiamat. Kiamat terjadi di hari Jumat, kata Rasulullah. Hadis sahih dari Muslim. Ya, oke. Bahkan kalau soal subuh itu ada bacaan spesial. Kalau di masjid saya itu ada sujud tilawah. Ya, sujud tilawah sunnah. Ya, sunnah. Mim tanzil sejadah. Silakan dipraktekkan. Ya, berhias di hari Jumat. Tadi saya kasih tahu, ini hadisnya Bukhari nomor 883. Kita diminta untuk berhias di hari Jumat, Pak. Kalau punya pakaian yang terbaik, pakai yang terbaik. Syukur-syukur warnanya putih. 3 warna yang sering dipakai Rasulullah: putih, hitam, hijau. Sesekali pakai merah Rasulullah. Putih, hitam, hijau. 3 warna ini warna kesukaan Rasulullah SAW. Ya. Jadi berhias di hari Jumat. Yang nggak suka pakai peci, pakailah peci.
Ya, pokoknya yang kira-kira disunahkan oleh Rasulullah pakailah. Ya, ya. Emang nyaman pakai kaos Pak. Saya juga oke. Tapi untuk masjid kalau bisa ada hadis nih, pakailah pakaian yang terbaik yang kalian punya untuk masjid. Ya. Man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ah. Kalau hari Jumat jangan lupa kata Rasulullah baca suratul kahfi. Ya, barang siapa yang membaca surat kahfi, maka dia akan disinari cahaya antara dua Jumat. Dan Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang bercahaya wajahnya. Kalau kita meninggal di hari-hari itu, maka meninggal dalam keadaan bercahaya. Baca suratul kahfi. Ada hadis yang lain. Barang siapa yang membaca suratul kahfi di hari Jumat, maka cahaya Ka'bah akan memancar ke wajah. Bagi mereka yang kangen, pengen umroh lagi, pengen haji lagi, rajin baca Al-Kahfi. Ya. Mendengarkan khatib. Nah, ini penting. Idza qultu li sahibik yaumil jum'ah. Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, sementara khatib sedang mimbar, ansit dia. Ini ada yang ngobrol nih. Ada yang ngobrol, kita bilang begini nih. Kita aja udah batal sholatnya itu. Ya, takut lawaita sia-sia, nggak ada pahalanya Pak. Yang boleh ngomong cuma satu, siapa? Khotib. Makanya khotibnya harus aktif. Saya sering kali Pak, walaupun saya khotib, coba itu yang di belakang jangan ngobrol. Tolong ini shopnya dipenuhi. Kita yang ngomong, jangan pengurus masjid, mungkin diam aja. Karena kalau ngomong, ansip sudah sia-sia. Datang seorang murid kepada Imam Syafi'i tanya, emang kenapa ya IGC bisa batal? Imam Syafi'i balik tanya, sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat Jumat 2 rakaat. 2 rakaatnya mendengarkan khutbah. Jadi mendengarkan khutbah itu termasuk rukun Pak. Jadi sholat duhur 4 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat. 2 rakaatnya itu mendengarkan khutbah. Itu termasuk rukun. Kalau kita ngobrol, apalagi dengan sengaja ya, datang terlambat, maka faqad laghaita, maka sia-sialah hari Jumat, sholat Jumat. Bahkan posisi duduk pun kata Rasulullah tidak boleh duduk memegang lutut. Khotib lagi naik mimbar. Enak ya? Ngopi. Sambil ngopi. Begini nih, itu dilarang. Ya. Ini Jumat. Makanya khutbah Jumat, khotibnya mesti tahu diri, jangan lama-lama khotib itu. Khotib itu paling lama dengan sholat setengah jam. Dengan sholat. Jangan membuat jamaah, kecuali yang sempurna ya. Kecuali nggak sempurna, yang bagus silakanlah. Mau sholat joran, saya pernah lihat ada orang tua terus sholat joran. Kenapa Pak sholat joran saya sempurna? Pak sakit ya nggak apa-apa kalau itu. Ini yang masih sehat. Ya. Nah, makanya khotib jangan lama-lama. Kadang-kadang khotib ini lama Pak. Nih saya contohkan khotib yang lama nih sering mengulang-ulang kata. Contoh begini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia ulang Pak. Segala puji bagi Allah dalam bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat salam kepada Rasulullah SAW. Tingkatkan, mau usah diulang lagi, udah diucapin tadi, itu tadi udah diucapin dalam bahasa Arab, udah cukup. Jangan diucapin lagi dalam bahasa Indonesia ya. Langsung aja ke materi. Mau bicara apa kita? Itu Pak. Ada banyak khotib mengulang. Lebih parah lagi di belakangnya dia masih ulang. Udah bicara begini nih khotib. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Karena khutbah yang bermanfaat itu akan memberikan efek
kepada kehidupan dunia dan akhirat. Demikian Bapak sekalian khutbah saya, karena kehidupan akhirat itu Pak penting. Kita akan lama di akhirat nanti, dan itu perjalanan yang sangat lama. Nah, yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ini repot, terus aja nggak berhenti dia. Itu bahaya Pak. Makanya waktu itu mesti cukup 30 menit dengan khutbah, supaya jamaah tidak, bahkan disunahkan duduknya pun harus begini nih kalau bisa. Dengerin khutbah itu begini, wajah tidak ke sana. Makruh hukumnya dengan kecuali ngantuk alamiah. Ada orang ngantuk alamiah, dia ngantuk banget itu nggak apa-apa. Tapi ada orang kalau udah khotib naik, mulai dia nggak mau tidur sebetulnya, cuma diposisikan dia tidur beneran akhirnya. Ya, itu takut lawaita, kehilangan. Nah ini supaya tahun baru nanti lebih baik lagi sholat Jumat ini. Ini alhamdulillah masjid kita ini nggak ada tiangnya nih ya. Masjid-masjid baru itu di masjidnya Ridwan Kamil itu hampir semua nggak ada tiangnya Pak. Itu nyari tiang kadang-kadang. Tiang itu seperti ada setan yang begini. Jangan ada tiang, cari ya. Yang nggak ada tiang, jangan dekat-dekat tiang. Abu Daud 4848. Rasulullah pernah melintas di hadapanku sedang aku duduk seperti ini, yaitu bersandar di tangan kiri, dia bersandar tangan kiri nih, di tiang atau di tangan kiri begini. Ini boleh nih Pak. Khutbah dan duduk lagi ini nggak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau nggak batal, itu dilarang. Jangan begitu kata Rasulullah. Duduk yang dimurkai. Ya, ada kalimat duduk yang dimurkai kata Rasulullah. Itu duduk yang seperti itu. Ya. Safar di hari Jumat. Nah, safar itu artinya berpergian. Jadi kalau ada rencana berpergian, jangan di hari Jumat. Atau habis asar boleh. Sayang Pak, kenapa saya begini? Itu sholat Jumat, ya. Yang kedua kalau berpergian kan nggak mungkin pakai pakaian yang begini, maunya kaos gitu ya. Inilah hari Sabtu. Kecuali ada yang mendesak banget, misalnya punten ya, orang tua sakit di Bandung, misalnya. Nah itu beda. Orang tua beda itu. Tapi hanya bepergian yang namanya happy biasa lah gitu ya. Udahlah jangan hari Jumat. Kalau mau pun pada asar. Loh, kok pada asar? Iya, karena ada waktu yang mustajab di hari Jumat. Di antaranya adalah 1 jam di waktu asar sampai maghrib. Itu waktu mustajab. Sayang Pak. Man safara yawmal jum'ah da'at alaihi malaika al-yushaba fi safar. Rasulullah barang siapa yang berpergian di hari Jumat, malaikat mendoakan buruk kepadanya agar tidak mendapatkan teman di perjalanan. Itu hadis sahih pada tempat. Kemarin saya ceramah tentang ini di pasar di Masjid Nurul Iman, Pasar Impres Tebet, Jakarta. Tebet di Tebet kemarin. Mereka tanya tentang ayat ini, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ustaz, kita di pasar Ustaz. Bagaimana? Ya saya bilang ketika khotib naik mimbar haram hukumnya jual beli, itu aja. Wah. Ini yang lain, ini cewek yang lain buat itu kasih tahu pelayan jangan dijual beli. Begitu maksudnya Allah baru tahu. Nah, itu pentingnya taklim Pak. Itu pentingnya ngaji. Coba kalau nggak ngaji nggak tahu kan? Iya Pak. Saya biasa aja buka. Saya sholat Jumat, ini anak saya perempuan saya tunggu. Bapak tokonya apa? Kami toko emas Ustaz. Ada lagi. Iya Ustaz saya juga. Tokonya apa? Toko sembako di pasar. Di itu ada masjid di basement. Saya 9 sekali ngisi situ hari Sabtu. Tobat ya, tobat Pak. Saya tobat ya. Itu tidak dimurkai sama Allah. Jual beli di waktu khotib naik mimbar.
Hati-hati. Ini ayat ini bukan hadis lagi nih. Ini ayat-ayat ini bukan hadis lagi ya. Wahai orang beriman, apabila kalian disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, bersegeralah kamu kepada niat dan tinggalkanlah jual beli. Sebenarnya di masjid ada yang lebih baik. Ya. Kata Rasulullah, "Dzalikum khairul lakum." Itu lebih baik. Ya. Hukumnya meninggalkan sholat Jumat bagaimana? Man taraka shalat, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali. Ada yang mengatakan munafik, iya, karena hatinya akan tutup sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya jadi tutup, Pak. Kalau orang hatinya tutup itu munafik. 3 kali. Tapi jangan jadi justifikasi, baru sekali ini, baru sekali, baru 2 kali, jangan, Pak. Ya. Lagi kemarin nanya, Pak, ada orang kalau habis Jumatan dia sholat duhur lagi, katanya gimana? Ini, Pak, kalau ada yang begitu bisa jadi alasannya satu, khawatir jumlah sholat Jumatnya nggak sampai 40 katanya. Padahal ada hadis lain boleh pada 40 apa? Kantor-kantor itu nggak 40, biasa aja. Tapi ada yang punya keyakinan seperti itu, takutnya nggak 40. Nggak mungkin di masjid nggak 40 Pak, penuh. Di sholat Jumat lagi dia. Yang kedua berarti takutnya imam khotibnya tadi salah satu rukunnya nggak terbaca. Khawatir dia sholat Jumat lagi. Itu alasannya selalu itu. Padahal kata Rasulullah tidak ada sholat wajib 2 dalam 1 waktu. Jadi kalau bisa Jumat ya Jumat aja, Juhur ya Juhur aja. Jangan Nabi ditambahin. Saya pernah tuh sholat di satu masjid daerah Tangerang, daerah Raya sana. Sholat lagi dari itu. Khawatir ya. Jangan bermain-main dengan alat hitung tasbih. Nah ini Pak, nggak boleh. Wa man massa aswafa qabla ghaita. Barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, kalau zaman dulu tongkat Pak. Jadi kalau lagi dengerin khotib main-main tongkat nggak boleh. Sama, ini tasbih Pak, megang-megang jangan. Kalau udah khotib naik mimbar, lepas semuanya begini tangannya Pak. Kalau sila-sila begini, kalau kita war begini. Perhatikan begini. Nggak boleh main-main. Apalagi main HP. Orang khotib udah naik mimbar masih main dengan HP Pak. Hah? Cewek lagi. Yang muda. Ya, megang tasbih aja nggak boleh, megang. Dalam hadis yang lain megang pasir nggak boleh begini Pak. Aduh, nggak usah pakai ini apa, pakai nggak boleh itu Pak. Kalau khotib lagi naik mimbar, diam suruh diam. Kalau tidak, takut lalu kita kata Rasulullah. Sia-sia. Kenapa begitu? Tadi jawabannya karena mendengarkan khutbah itu untuk menutup yang 2 rakaat tadi. Ya. Jadi the power of Jumat, Allah akan memberi apa yang dia minta di hari Jumat. Allah akan kasih. Oke. Terakhir, saya sering melihat juga Pak, orang mau sholat Jumat tangannya megang rokok. Ada enggak? Terus begitu saya masjid, rokok dibuang, masuk ke atas. Kata Rasulullah, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, jangan juga berkata itu kan bawang katanya, ini kan rokok beda. Itu perumpamaannya, artinya sesuatu yang menimbulkan bau. Tuh, Rasulullah memberikan contoh bawang putih dan bawang merah jangan sekali-sekali mendekati masjid, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang keluar dari mulut kamu. Seringkali saya melihat orang yang kalau masjid itu begitu sampai ke masjid dibuang rokoknya, nggak umur lagi, nggak siwak lagi, dia langsung masjid. Allah Akbar. Itu sholatnya nggak didekati malaikat. Kenapa? Malaikat kata Rasulullah, sadaqatul mimma yatajanna minhu. Dia beradab, tidak suka sama yang berbau seperti itu. Jadi Pak, jadi harus bersih lah. Siwak. Ya. Nah, jadi jangan dulu merokok lah dari rumah. Ya. Itu saja barangkali Pak, ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit kita istirahat. Ayo jawab. Insya Allah di kajian berikutnya masih 3 saya siapkan dia. Yang pertama memahami amal jariah
dan dosa jariah, yang kedua memahami takdir, yang ketiga magnet rezeki. Magnet rezeki. Ini memahami amal jariah, dosa jariah. Kan selama ini yang kita tahu kan amal jariah. Padahal ada dosa jariah, Pak. Amal jariah itu adalah amal-amal perbuatan yang kita lakukan dan tetap tercatat dan pahalanya tetap mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal. Sama dengan dosa jariah. Dosa jariah juga adalah perbuatan dosa yang tercatat dan terus akan mengalir dosanya meskipun pelakunya sudah meninggal. Contohnya Habil dan Kabil. Kalau ada pembunuhan, Pak, orang yang pertama kali dapat pahala dosa siapa? Si Kabil, orang kita ngikutin dia. Nanti kita bahas insyaallah di bulan depan. Dan hari ini silakan yang mau sharing-sharing